BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bekerja sama dengan Katukat Studio, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Setianingsih, suaramu lembut merdu, wajahmu ayu. Aku banyak kenalan gadis cantik. Mereka adalah putri para temunggung, anak Demang atau anak Bekel, anak Lurah, anak Udana. Tapi belum pernah kutemukan seorang gadis cantik seperti Setianingsih. Dan belum pernah kurasakan getaran hati, ya, seperti ini. Aneh sekali. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Dan Mas Jatmiko, mengapa ada seorang pria tampan itu? Dan mengapa pria tampan itu dipertemukan denganku? Sekarang aku menjalani hidupku dengan perasaan tersiksa oleh kesunyian. Sakit sekali rasanya. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna, dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Tijab, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mereka makan pagi bersama di serambi pondok. Jatmiko makan dengan lahap, apalagi belendung, seperti sudah seminggu lamanya tidak ketemu nasi. Selesai sarapan, Jatmiko langsung pamit mau pulang ke Mataram. Ki Lurah dan Nyi Lurah mengantar sampai ke pagar halaman. Loh, kok buru-buru sekali, Den Mas? Mbok nanti-nanti saja pulangnya. Iya, Den Mas. Nginap semalam lagi di sini. Hari ini, Den Mas Jatmiko bisa jalan-jalan melihat pemandangan atau menangkap kelinci-kelinci liar di seberang sungai. Iya. Masih banyak nih Lurah, kelinci-kelinci liar di situ. Oh, ya masih seperti dulu, Belendung. Sejak kamu pindah ke kota raja dulu, beberapa tahun yang lalu, Jatisari tidak pernah berubah kok. Ya begini-begini saja. Kalau aku tidak banyak pekerjaan, sebenarnya senang sekali menginap di sini beberapa malam lagi, Ki. Wah, ya tentu saja. Den Mas putra seorang tumenggung. Pasti banyak sekali kesibukannya. Nyi, itu nih. Di belakang kan masih ada pisang beberapa tandan itu. Biar dibawa Belendung. Tidak usah, Ki Lurah. Kami sudah membawa banyak barang perbekalan di jalan. Iya, Pak. Lagi pula pergi jauh-jauh, masa pulang oleh-olehnya hanya pisang? Tapi ya bagaimana lagi ya?
Wong Jatisari adanya cuma pisang. Pisang kalau segerobak, duitnya banyak Nyi Lurah. Ya, bisa saja si Blendung ini. Belum berubah wataknya. Masih senang bergurau saja. Ya, katanya bergurau itu sehat Ki Lurah. Sehat dan tidak ada ongkosnya. Waktu cepat berlalu. Blendung sudah kembali bekerja seperti biasa di dalam Katumenggungan. Demikian pula para abdi yang lain. Tumenggung Jayeng Logo sendiri tetap sibuk dengan tugas serta kewajibannya sebagai seorang panglima perang Mataram. Demikian pula Nyai Tumenggung sibuk dengan para abdi perempuan untuk urusan belakang. Hanya Jatmiko yang tampak sering duduk melamun dan mengurung diri di ruangan biliknya. Dia sudah berusaha melupakannya. Peristiwa pertemuan dan perkenalan dengan Setio Ningsih sudah sebulan yang lalu. Tapi seolah-olah dia masih dapat merasakannya hingga sekarang, hingga malam ini. Dia masih dapat melihat dengan jelas wajah gadis putri Ki Lurah Jatisari tersebut. Hidungnya, pipinya, mulutnya, matanya yang berbinar-binar, dan rambutnya yang panjang mengombak. Juga senyumannya yang menawan. Karena sulit sekali untuk melupakannya, akhirnya Jatmiko justru ingin menikmatinya. Gadis cantik secara alamiah seperti Setio Ningsih itu tidak semestinya dilupakan begitu saja. Dia pantas dikenang, pantas dicantumkan dalam angan-angan. Jatmiko mendesah. Bayangan wajah Setio Ningsih kembali terpampang di pelupuk matanya. Setio Ningsih, suaramu lembut merdu, wajahmu ayu. Aku banyak kenalan gadis cantik. Mereka adalah putri para Temenggung, anak Demang atau anak Bekel, anak Lurah, anak Wedana. Tapi belum pernah kutemukan seorang gadis cantik seperti Setio Ningsih. Dan belum pernah kurasakan getaran hati, ya, seperti ini. Aneh sekali. Aku tinggal di ruangan bilikku di dalam Katumenggungan. Tapi rasa-rasanya, jiwaku tidak tinggal di sini lagi, melainkan di desa Jatisari. Ya, aku senang tempat itu. Aku senang pohon-pohonnya, bunga-bunganya lebih indah, daun-daunnya warna lebih hijau, dan langitnya lebih biru. Sambil mendesah, Jatmiko membalikkan punggungnya. Dan kini matanya menatap langit-langit ruangan yang terasa kosong, sunyi, serta hampa. Tiba-tiba dia ingat sesuatu. Pakaian gadis berwarna merah dan bercorak kembang-kembang. Buru-buru dia mengeluarkan sepotong pakaian yang disembunyikan di balik bantal. Kemudian diciuminya pakaian itu. Sementara pikirannya melayang jauh, jauh ke atas awan, di mana di sana dapat ditemukan sosok bayangan tubuh seorang gadis yang bernama Setio Ningsih. Setio Ningsih. Setio Ningsih. Sementara itu nun jauh di sana, di balik rimbunan hutan jati, di sebuah desa yang bernama Jatisari. Rupanya Setio Ningsih juga mengalami hal yang sama dengan Jatmiko. Dia pun berbaring di ruangan biliknya, sementara wajah tampan Denmas Jatmiko senantiasa terbayang-bayang di pelupuk matanya. Denmas Jatmiko, mengapa ada seorang pria tampan itu? Dan mengapa pria tampan itu dipertemukan denganku? Sekarang aku menjalani hidupku dengan perasaan tersiksa oleh kesunyian.
sakit sekali rasanya. Aku merindukan seseorang yang belum tentu memikirkan diriku. Dia seorang putra bangsawan, seorang pria ningrat. Mana mungkin dia tertarik pada Setianingsih, seorang gadis desa biasa. Hanya anak seorang lurah. Aku sudah berusaha melupakannya. Aku sudah berusaha mencari kesibukan agar aku bisa melupakannya. Tapi siang hari dilupakan. Malam hari dia muncul dalam mimpi. Dan Mas Jatmiko, maafkan Setianingsih, gadis desa yang tidak tahu diri ini. Sebenarnya aku malu sekali. Di mana harga diriku sebagai seorang wanita? Baru pertama kali bertemu sudah seperti ini rasanya. Apakah semua orang begitu? Apakah semua gadis mengalami seperti aku? Dan Mas, mungkinkah kita bisa bertemu kembali? Aku berjanji, jika suatu saat kita bertemu kembali, aku tidak akan malu-malu lagi. Jatmiko merasakan ruangan biliknya terlalu pengap. Ia hampir sesak napas. Bukan karena tidak ada udara, melainkan karena kesunyian yang menyeruak dalam dadanya. Akhirnya dia bangun dan melangkah menuju ruangan bilik Blendung. Siapa ya? Oh, Denmas, Ambil kudamu, cepat. kuda. Denmas mau kemana? Jangan tanya-tanya. Ambil kuda dan ikut aku. Kemana Denmas? Jangan tanya-tanya, ikut saja. Blendung tidak lagi berani bertanya-tanya. Ia segera pergi ke kandang kuda yang letaknya berdampingan dengan ruangan biliknya. Kemudian ia mengeluarkan 2 ekor kuda yang gagah. Mereka pun segera naik ke atas punggung kuda masing-masing. Maaf Denmas, saya masih penasaran. Sebenarnya Denmas mau kemana? Aduh, Denmas! Tunggu Denmas! Tunggu! Ya, ya. Fajar mulai menyingsing. Langit kemerah-merahan. Jatmiko terus berkuda, sementara Blendung berusaha mengejar di belakangnya. Hampir separuh malam, mereka habiskan waktu untuk duduk di atas punggung kuda. Blendung masih belum tahu mau dibawa kemana. Sebenarnya dia penasaran campur kesal. Lebih-lebih paha serta pinggangnya sudah terasa pegal-pegal. Tapi Jatmiko sama sekali tidak mengajaknya istirahat barang sekejap. Dia terus berkuda dan berkuda tanpa henti. Istirahat dulu Denmas, kaki pegang. Istirahat dulu. Ya. Denmas, kalau tidak salah, di depan itu batas desa Jatisari. Lalu, apakah aku salah jalan? Aku tersesat begitu. Loh, Denmas Jatmiko mau kemana? Aku mau ke Jatisari. Kalau begitu, Denmas tidak salah jalan. Memang ini jalannya. Tapi, mau ke Jatisari, mau apa Denmas? Aku ingin bertemu dengan Setianingsih. Oh, itu namanya mau berburu putrinya Ki Lurah Jatisari ya? Pantas, naik kudanya kencang sekali. Hamba sampai ketinggalan terus. Tapi sebenarnya aku masih ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu Denmas? Kalau sudah yakin, sudah mantap, tubruk saja. Maksud saya, Denmas Jatmiko tidak usah ragu-ragu.
Tapi maaf Den Mas. Mengapa tiba-tiba Den Mas ingin bertemu Setyaningsih? Entahlah Belendung. Mungkin karena suaranya. Suaranya terlalu merdu dan selalu terngiang-ngiang di telingaku. Di samping itu wajahnya juga selalu terbayang-bayang di pelupuk mataku. Dan senyumnya. Senyumnya selalu menggoda tidurku. Loh, bagaimana bisa Den Mas? Bukankah Den Mas Jatmiko belum pernah bertemu? Waktu itu hamba memang ingin mengenalkan Den Mas pada gadis itu. Tapi dia malah mendekam terus di ruangan biliknya. Jadi ya terpaksa batal. Belendung. Apakah benar kamu kenal dekat dengan keluarga Kilurah Jatisari? Loh, jelas kenal Den Mas. Malah saya kenal mereka sejak kecil kok. Setyaningsih itu dulu kalau mandi telanjang Den Mas, sama saya. Nyebur di sungai bareng-bareng. Belum punya malu. Lagi pula sebenarnya Kilurah Jatisari ada hubungan keluarga dengan bapak saya. Tapi keluarga jauh. Kalau begitu, kamu pasti tahu. Apakah Setyaningsih sudah punya calon suami atau belum? Loh, Den Mas, kok urusannya sudah sejauh itu? Wah, bahaya. Apa tidak terlalu terburu-buru? Pokoknya, kamu kutugaskan mencari keterangan mengenai hal itu. Aku harus segera mendapatkan kepastian. Kalau memang Setyaningsih sudah punya calon suami, aku tidak akan pernah datang ke Jatisari lagi. Belendung akhirnya tahu bahwa Jatmiko tertarik pada Setyaningsih, anak gadis satu-satunya Kilurah Jatisari. Mereka lalu meneruskan perjalanan. Sekarang Belendung tidak perlu merasa takut ketinggalan, karena dia sudah tahu kemana tujuan Jatmiko pergi. Setelah melewati 2 buah desa dan 2 buah sungai berbatu, mereka mulai menapak di jalan-jalan desa Jatisari. Jatmiko mengarahkan kudanya menuju rumah kediaman Kilurah. Lurus saja Den Mas, lurus. Jangan belok-belok. Baik. Wah, kami tidak mengira kalau Den Mas Jatmiko akan berkunjung kembali ke Jatisari. Iya, karena itu maaf loh Den Mas. Barangkali suguhannya kurang memuaskan. Karena ya tidak ada persiapan apa-apa. Tidak apa Nyi Lurah. Sudahlah, kalian tidak usah repot-repot. Lagi pula ini bukan kunjungan resmi. Ya, hanya dolan-dolan biasa. Lagi pula Den Mas Jatmiko pergi ke Jatisari bukan untuk makan Nyi Lurah. Walaupun makan tetap penting. Lain dengan Belendung. Kalau Belendung makan adalah yang terpenting. Setelah makan baru yang lain. Jadi Den Mas ada keperluan lain lagi nih? Begini loh Ki Lurah. Iya. Dulu memang Den Mas Jatmiko pernah singgah di desa Jatisari. Malah pernah menginap semalam di rumah Ki Lurah. Dulu dan saat itu, karena sempitnya waktu Den Mas Jatmiko tidak sempat kemana-mana. Tidak sempat melihat pemandangan alam yang indah. Tidak sempat melihat hutan jati yang rimbun dan tidak sempat menikmati bendungan air Jatisari yang terkenal. Nah, sekarang beliau ingin melihat semua itu. Untuk kali ini beliau ingin melihat bendungannya dulu. Sebab beliau tahu sejarahnya bendungan itu dibuat. Kalau tidak salah, bendungan itu dibuat atas perintah Kanjeng Panembahan Hanyokrowarti atau Kanjeng Sinuwun Ngalogo. Iya, benar Den Mas, benar itu. Panembahan Hanyokrowarti yang pada masa mudanya bernama Kanjeng Pangeran Jolang. Oh.
Nah, itu adalah ayah kandung raja kita yang sekarang ini. Ya tapi kalau mau melihat bendungan ya Hah? harus diantar toh Pak. Waduh, wah, tapi sayang sekali Den Mas. Seharusnya saya yang mengantarkan. Tapi tidak apa. Nyi, coba Nyi panggil anakmu kemari nih. Nyi Lurah Jatisari segera masuk ke ruangan dalam. Mereka yang di luar menunggu sesaat lamanya. Hati Jatmiko berdesir dan dadanya berdebar-debar. Tak lama kemudian, Nyi Lurah sudah kembali lagi bersama Setyoningsih. Mereka segera duduk didampingi Ki Lurah. Nah, Den Mas, ini anak saya satu-satunya perempuan. Namanya Setyaningsih. Duk, ini Raden Mas Jatmiko, Duk. Putra Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Ki Lurah, kami sudah saling mengenal. Dulu kami sempat bertemu di pinggiran sungai. Oh, Kenalan lagi juga tidak apa-apa loh, Den Mas. iya, tidak apa-apa. Memang ada apa? Begini loh, Nduk Setyaningsih. Den Mas Jatmiko ini ingin melihat bendungan Jatisari. Nah, karena Bapak tidak bisa mengantarkan beliau, maka Bapak minta kamu yang mengantarkan. Bagaimana? Tapi sebaiknya ya lewat utara saja Nduk. Jalanannya tidak terlalu rusak. Mau ya Mbak? Mengantarkan Den Mas Jatmiko? Loh, kok hanya senyum-senyum saja? Jawab. Mau. Ide bergurau loh Mbak. Jangan diambil hati ya. Gini, kamu masih ingat sama dia kan, Duk? Anaknya siapa coba? Coba, piantun ini namanya siapa coba? Jelas ingat Pak, Kang Blendung, anaknya Pak Karto Tentrem. Wah, bagus Mbak. Ingatan Mbak Ningsih bagus loh. Memang ini si Blendung, putranya Raden Ngabei Karto Tentrem. Ya, sudah, berangkat sana. Tapi hati-hati di jalan ya. Iya, pergi dulu Pak. Ibu, monggo Den Mas. Iya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-7 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Elsa Surya sebagai Ki Lurah Jatisari, Yvonne Rose sebagai Nyi Lurah Jatisari, Ajeng Atmakusuma sebagai Setyoningsih, Rifki sebagai Blendung, Nanang sebagai Den Mas Jatmiko, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Hidup di alam semesta, jalani semua perintahnya, tak peduli dengan kasta,
bagai sudra. Ada yang di atas, kadang di bawah, seperti roda yang terus berputar. Duka dan cinta, senang dan sengsara, semua ada di dalam alur ceritanya. Kita semua telah mendapatkan